Bab 1941, Nafas yang menakjubkan. Dunia gelap itu begitu luas, terdiri dari 9 langit dan 10 bumi. Sebelum Julian memiliki pemahaman mendalam tentang dunia gelap, dia pernah mendengar bahwa dunia gelap sebesar 12 alam semesta di dunia luar, dan luas dunia gelap adalah jumlah dari 12 alam semesta. Namun, ini hanyalah istilah umum. Faktanya, dunia gelap jauh lebih besar dari ke-12 alam semesta yang digabungkan. Karena di dunia yang gelap, ada banyak area yang tidak diketahui. Bahkan dunia bawah pun setara dengan alam semesta di dunia luar. Julian meninggalkan Gunung Yueming. Jing Hong bertarung sengit dengan Hakim Surga saat malapetaka keempat hampir tiba. Dia mengorbankan dirinya dan meninggal setelah melakukan teknik terlarangnya sendiri, bunga mekar dalam satu pikiran. Kalau dihitung-hitung, ini baru lebih dari satu era. Satu era berlangsung selama 4,9 miliar tahun, yang tampaknya sangat lama. Namun, bagi orang yang memiliki kekuatan super, satu era hanyalah sekejap mata. Jing Hong baru berada di dunia gelap selama lebih dari satu era, tetapi setelah memasuki dunia gelap, ia menjadi roh jahat dalam keadaan jiwa. Tanpa penindasan jalan surga, dengan potensinya, ia pasti menjadi orang yang kuat sekarang. Julian menggunakan indera spiritualnya untuk mulai merasakan jiwa Jing Hong. Kesadaran keilahiannya menyebar ke seluruh dunia bawah, merasakan setiap orang. Ada juga banyak area di dunia bawah yang tidak dapat dijangkau oleh indera ketuhanannya. Dia tidak memperhatikan area yang tidak diketahui ini, tetapi hanya mulai merasakan tempat-tempat yang dapat dijangkau oleh indera ketuhanannya. Akan tetapi, setelah sekian lama merasakan, dia tidak dapat merasakan nafas jiwa Jing Hong di dunia bawah. Julian sedikit mengernyit. Seketika, ia duduk bersila di puncak gunung. Dengan sebuah pikiran, jejak napas jiwa muncul di istana abadi. Ia mulai menggunakan jejak napas jiwa ini untuk membuat perhitungan. Meskipun tahu dunia luar akan ditekan di dunia gelap. Namun, kekuatan Julian saat ini sangat mengerikan, dan dia masih bisa membuat perhitungan. Diagram deduksi muncul di depannya. Susunan ini terus berputar, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan berubah menjadi kekuatan magis. Boom! Setelah beberapa saat, diagram deduksi di depan Julian tiba-tiba retak. Dia melihat diagram deduksi yang retak, mengerutkan kening, dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa menyimpulkannya? Mungkinkah Jing Hong memiliki beberapa peluang mengerikan di dunia gelap? Mungkinkah keberadaannya sudah menjadi tabu, jadi tidak dapat disimpulkan? Julian sedikit bingung. Setelah mencapai levelnya saat ini, dia dapat menyimpulkan hasilnya bahkan jika itu adalah dewa leluhur kosmik atau seorang raja. Namun, sekarang dia tidak dapat menyimpulkan keberadaan Jing Hong. Julian berpikir keras. Setelah berpikir sejenak, dia merasa bahwa Jing Hong pasti memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Dunyi, dan hubungan sebab akibat dengan Dunyi. Karena keberadaan Dunyi, dia tidak dapat memperkirakan keberadaan Jing Hong. Sekarang, satu-satunya cara untuk menemukan Jing Hong adalah dengan menjelajahi 9 langit dan 10 bumi di dunia gelap, dan menggunakan pikiran ilahi untuk merasakan napas Jing Hong di dalam 9 langit dan 10 bumi. Selama dia muncul, dia pasti akan meninggalkan auranya, dan Julian akan bisa merasakannya. Tidak ada aura Jing Hong yang tercium di dunia bawah, yang berarti Jing Hong tidak pernah muncul di dunia bawah. Julian tidak berhenti dan bergegas ke area berikutnya. Dia bergegas menuju jadi di antara 10 tanah. Selama perjalanan ini, dia terus-menerus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencari napas Jing Hong, tetapi dia tidak dapat menemukan Jing Hong di sepanjang jalan. Ini berarti Jing Hong tidak muncul di tempat-tempat ini. Dia berkeliling satu per satu. Dia tidak bergerak maju dengan cepat, melainkan perlahan-lahan, berusaha tidak melewatkan satu sudut pun. Dalam sekejap mata, 300 tahun berlalu. Dunia gelap terlalu besar, dan 9 langit dan 10 bumi terlalu besar. Meskipun kultivasi Julian mengerikan, dalam 300 tahun terakhir, dia hanya mencari 10 bumi dan belum memasuki 9 langit. Karena tidak ada di 10 tanah, maka mari kita mencarinya di 9 surga. Dengan kekuatan Julian saat ini, indera spiritualnya sudah cukup untuk mencakup seluruh dunia yang gelap, tetapi semakin jauh jaraknya, semakin lemah hal-hal yang dirasakan oleh indera spiritualnya. Untuk menemukan Jing Hong secara akurat, ia memilih untuk mencari dengan serius. Dia meninggalkan tanah terakhir dari 10 tanah dan memasuki wilayah 9 surga. Perhentian pertamanya adalah Wuliangtian, salah satu dari 9 surga. Wuliangtian adalah salah satu dari 9 surga. Julian muncul di dunia tanpa batas, dan kesadaran ilahinya pun meluas. Begitu kesadaran ilahinya meluas, raut wajah gembira langsung muncul. Karena, dia merasakan napas Jing Hong di sebuah kota di Wuliangtian. Napas ini sangat samar, dan seharusnya sudah tertinggal sejak lama. Jika Julian datang sedikit lebih lambat, napas ini mungkin sudah menghilang seiring berjalannya waktu. Saat itu, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tidak akan mampu merasakan keberadaan aura ini. Tubuhnya menghilang dari tempatnya, dan pada saat berikutnya, dia muncul di tempat Jing Hong muncul. Di depan ada kota kuno. Kota ini sangat tua dan besar. Gerbang kotanya saja tingginya ratusan ribu meter. Tidak banyak bangunan di kota ini, tetapi hanya beberapa gunung suci yang menjulang tinggi ke langit dan sangat megah.
Di gerbang kota yang tinggi, ada beberapa karakter kuno dan misterius yang diukir, tanah suci tak terbatas. Ini adalah wilayah inti Wuliangtian, tanah suci Wuliang. Terlalu banyak kekuatan Wuliangtian berkumpul di sini, bahkan penguasa Wuliangtian ada di sini. Seorang pemuda muncul di jalan kuno di luar kota. Dia mengenakan jubah hitam dan cukup tampan, dengan wajah dan mata yang tajam. Meskipun dia tidak menunjukkan aura apapun, dia memiliki sikap seorang master yang tak tertandingi, seolah-olah ada tekanan tak terlihat darinya yang membuat orang tanpa sadar memberi jalan kepadanya. Ini Julian yang telah tiba. Julian muncul di gerbang kota, dan kemudian berjalan menuju tanah suci Wuliang selangkah demi selangkah. Setelah memasuki kota, dari kejauhan, terlihat gunung-gunung suci yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga beberapa bangunan di antara gunung-gunung suci utama, membentuk kota-kota tempat para makhluk gelap dari tanah suci yang tak terhitung jumlahnya tinggal dan berkomunikasi. Setelah merasakan napas, Julian segera berjalan menuju gunung suci di depan. Tak lama kemudian, dia muncul di tempat di mana aura Jinghong berada. Dia berdiri di luar gunung suci ini. Gunung suci ini tingginya mencapai 1 juta meter dan membentang miliaran kilometer. Di depan gerbang gunung, berdiri sebuah prasasti batu besar dengan 2 karakter kuno terukir di atasnya, keluarga Sue. Keluarga Sue. Julian menatap prasasti batu besar itu dan bergumam pelan, Wuliangtian adalah salah satu dari 10 surga. Tempat ini adalah tanah suci Wuliangtian. Untuk memiliki gunung suci di tanah suci ini sebagai markas keluarga, tampaknya keluarga Sue tidaklah sederhana. Aku hanya tidak tahu apa hubungan antara keluarga Sue dan Jinghong, dan mengapa aura Jinghong tetap ada di sini. Setelah bergumam pelan, dia melangkah maju dan segera sampai di dasar lempengan batu. Ada formasi magis yang menjaga bagian depan. Julian mengamati dan mencoba melihat melalui formasi tersebut, tetapi di dunia yang gelap, tidak ada yang dapat diatur. Formasi yang dilihatnya misterius dan dapat berubah. Dia tidak dapat menggunakan esensi tahu di dunia luar untuk menguraikannya dan menyimpulkan perubahan dalam formasi tersebut. Hal ini membuat formasi tersebut mustahil untuk dipatahkan. Dia sedikit mengernyit. Karena tidak mungkin untuk menerobos formasi tersebut, satu-satunya pilihan adalah menerobos masuk. Dia melangkah maju dan muncul di depan. Saat dia muncul, dia memicu formasi. Formasi super itu langsung aktif. Tubuh Julian juga terhalang oleh kekuatan yang kuat, yang memaksanya keluar dari formasi. Dia tidak melawan atau menyerang formasi itu. Sekarang dia hanya perlu mengganggu formasi itu dan membiarkan makhluk-makhluk dari keluarga Sue merasakannya. Tentu saja, seorang pria kuat dari keluarga Sue akan muncul, dan kemudian dia dapat menjelaskan tujuannya. Bab 1942, menghancurkan formasi dengan satu gerakan. Surga tak terbatas adalah salah satu dari 9 surga. Tanah suci Wuliang merupakan wilayah inti Wuliangtian. Mereka yang dapat memiliki gunung suci di tanah suci Wuliang semuanya adalah keluarga-keluarga kuat di Wuliangtian, dan setiap keluarga memiliki seorang raja yang kuat. Meskipun keluarga Sue bukan keluarga teratas di Wuliangtian, keluarga itu juga tidak lemah. Ada 3 raja dalam keluarga itu. Meskipun dunia gelap dipenuhi dengan orang-orang yang kuat, seorang raja rangkap 3 juga dianggap sebagai orang yang kuat. Orang yang kuat seperti itu memiliki sejumlah besar pasukan di bawah komandonya. Jika dia melancarkan sedikit kekacauan gelap, alam semesta luar tidak akan mampu menahannya. Begitu Julian memicu formasi, dia membuat para pengawal keluarga Sue waspada. Wus wus wus. Pada saat itu, ribuan bayangan muncul. Bayangan-bayangan ini berubah menjadi prajurit bersenjata lengkap, semuanya memegang pedang panjang di tangan mereka, dan mengelilingi Julian. Masuk ke keluarga Sue dan tangkap mereka. Pemimpin penjaga itu berteriak. Pada saat itu, ribuan pengawal di sekitar Julian melancarkan serangan. Berbagai kekuatan datang dari segala arah dan menyerang Julian, tetapi Julian tidak bergerak sama sekali dan menahan serangan para pengawal ini. Ketika komandan pengawal melihat ini, dia segera tahu bahwa ini adalah karakter yang kejam yang tidak dapat dia tangani. Di dunia gelap, distribusi kekuatan sangat rincin. Tidak ada kekuatan yang akan dengan mudah muncul di lingkup pengaruh kekuatan lain, apalagi markas Lingshan. Masuk tanpa izin ke markas Lingshan dianggap sebagai deklarasi perang. Pemimpin pasukan pengawal itu menatap Julian dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Sueku mudah diganggu?" Julian tampak sangat tenang saat menatap komandan pengawal. Komandan pengawal itu cukup hebat, telah mencapai alam leluhur surgawi. Namun, di mata Julian, itu tidak cukup baik. Kemarilah, cari seseorang, panggil pemimpin kalian, dan beritahu dia bahwa Julian sedang berkunjung. Julian berbicara dengan lembut. Dia tidak memiliki kebencian terhadap keluarga Sue, jadi tidak perlu berperang melawan mereka. Lagi pula, para penjaga itu tidak sepadan dengan usahanya. Tunggu. Komandan pengawal itu tahu bahwa Julian sangat berkuasa dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya, jadi dia tidak berani ceroboh dan segera pergi melapor. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua muncul di depan Sue Family Lingshan. Lelaki tua itu tampak berusia 60-an, mengenakan jubah emas dan memegang tongkat emas di tangannya. Ia berjalan mendekat, matanya menatap Julian, mencoba merasakan wilayah kekuasaannya, tetapi ia tidak dapat merasakan wilayah kekuasaan Julian, dan ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening.
Karena tidak dapat merasakan wilayah kekuasaan Julian, lelaki tua itu tidak berani bersikap ceroboh. Ia menyingkirkan kruknya, mengatupkan kedua tangannya, dan berkata, "Saya Maxton, tetua keluarga Sue. Siapa yang Anda cari di keluarga Sue saya?" Julian tampak sangat tenang, dan berkata, "Saya mencari seseorang bernama Jing Hong." Mendengar ini, raut wajah Maxton tampak aneh, tetapi raut wajah aneh itu menghilang dalam sekejap. Dia kembali tenang dan berkata, "Keluarga Sue semuanya bermarga Sue, tidak ada orang luar. Keluarga Sue tidak memiliki orang yang kamu cari, silakan kembali." Maxton memberi isyarat mengundang dan memerintahkan mereka pergi. Ekspresi Julian sangat tenang. Dia memperkirakan melalui aura yang ditinggalkan Jing Hong bahwa Jing Hong muncul di keluarga Sue sekitar setengah era yang lalu dan meninggalkan beberapa informasi di keluarga Sue. "Biar ku ingatkan kau, dia muncul sekitar setengah era yang lalu. Oh, dan beginilah rupanya." Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan cahaya putih muncul di telapak tangannya. Cahaya putih itu perlahan berkumpul dan membentuk potret, yang persis seperti potret Jing Hong. Maxton menatap potret itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah melihatnya." "Benarkah?" Wajah Julian menjadi gelap. "Benar." Maxton mengangguk dengan serius dan berkata, "Jika kamu ingin menemukan seseorang, pergilah ke tempat lain. Keluarga Sue benar-benar tidak memiliki orang yang kamu cari." Setelah berkata demikian, dia tidak memberi kesempatan sedikit pun pada Julian dan pergi bersama pengawalnya. Julian berdiri di depan pintu rumah keluarga Sue sambil mengerutkan kening. Napas Jing Hong masih tertahan di sini, jadi dia pasti muncul di sini. Dia juga memperhatikan perubahan ekspresi Maxton, yang membuatnya yakin bahwa Jing Hong pasti muncul di sini. Tetapi mengapa Maxton mengatakan bahwa Jing Hong tidak pernah muncul? Julian sedikit bingung. "Panggil saja dan tanyakan." Julian mengangkat tangannya, dan kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya. Dengan kekuatannya saat ini, satu serangan telapak tangan sudah cukup untuk menghancurkan formasi pelindung gunung keluarga Sue. Hanya setelah mereka ketakutan barulah keluarga Sue mengatakan kebenarannya. Wush! Dengan jentikan tangannya, sebuah kekuatan dahsyat muncul dan langsung menyerang formasi keluarga Sue. Boom! Saat formasi itu diserang, ia langsung bergetar dan area sekitarnya berguncang bagai kiamat. Dan formasi besar itu mulai hancur pada saat ini. Jurus dahsyat Julian menarik perhatian banyak orang kuat dari keluarga Sue. Pada saat itu, puluhan bayangan muncul di depan Julian. Gunung-gunung suci lainnya di Tanah Suci Wuliang juga merasakan pergerakan di sini, dan banyak orang kuat menjadi sedikit bingung. Ini adalah Tanah Suci Wuliang. Siapapun yang berani mengambil tindakan di Tanah Suci Wuliang akan dianggap tidak menghormati Raja Wuliang. Beberapa orang berkuasa merasa penasaran dan merasakan keberadaan keluarga Sue, ingin tahu apa yang terjadi. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di Tanah Suci Wuliang menatap keluarga Sue, memperhatikan setiap gerakan mereka. Julian menghancurkan formasi perlindungan gunung keluarga Sue dengan satu gerakan dan memancing keluar orang-orang kuat keluarga Sue. Puluhan orang kuat muncul, tetapi dia sama sekali tidak merasa bersalah dan ekspresinya tetap tenang. Dari kekuatan manakah orang ini berasal? Seorang pria parubaya berdiri. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun dan mengenakan jubah yang indah. Wajahnya muram dan urat-uratnya menonjol. Jelas terlihat bahwa dia dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas. Namun, dia menekannya. Orang yang bisa menghancurkan formasi keluarga Sue dengan satu gerakan jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Bahkan jika formasi itu dihancurkan dengan paksa, dia tidak mengambil tindakan tetapi malah menanyakan alasannya. Julian tampak tenang dan bertanya, "Sudah kubilang, aku mencari Jing Hong." Sambil berbicara, ia kembali memperlihatkan potret yang menakjubkan itu. "Jangan bilang kau belum melihatnya. Aku merasakan auranya. Dia muncul di keluarga Sue sekitar setengah era yang lalu. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, keluarga Sue tidak perlu bertahan hidup di Tanah Suci tak terbatas." Nada bicara Julian tenang, tetapi sangat liar. Para prajurit keluarga Sue yang hadir semuanya terkejut ketika mereka melihat penampilan Jing Hong. Perubahan ekspresi mereka membuat Julian tahu bahwa Jing Hong pasti mempunyai dendam terhadap keluarga Sue. "Apa hubunganmu dengan dia?" Pria parubaya itu bertanya. Dia tidak akan mudah membicarakan masalah Jing Hong sebelum dia mengetahui hubungannya. "Jangan khawatir tentang hal itu." Tubuh Julian berkelebat, dan dia muncul di depan pria parubaya itu dengan aneh. Pria parubaya itu adalah kepala keluarga Sue saat ini. Dia adalah raja tingkat keempat. Kultivasi tingkat ini sangat kuat. Namun, saat Julian muncul di depannya, dia juga dikejutkan oleh kekuatan magis. Badai tengah berkecamuk dalam hatinya. Kapan orang yang begitu menakutkan dan kuat muncul di wilayah Wuliang Tian? Mengapa saya tidak menerima berita apapun tentangnya? Dia terkejut dan keringat membasahi wajahnya. Dia tidak yakin apa hubungan antara Julian dan Jing Hong. Jika dia datang ke sini untuk membalas dendam, maka keluarga Sue akan hancur hari ini. "Jadi, kau tidak mau memberitahuku?" Wajah Julian menjadi gelap, dia mengangkat tangannya, dan kekuatan magis kekacauan muncul di telapak tangannya. Begitu kekuatan kekacauan muncul, bahkan jalan gelap Wuliang Tian pun menjadi tidak normal. Ini menarik perhatian semua orang berkuasa di Wuliang Tian.
Bab 1943, Zona Terlarang Takdir. Semua orang kuat di seluruh Wuliangtian merasakan perubahan abnormal di jalan surga kegelapan, yang membuat mereka ketakutan. Terakhir kali Dark Skyway mengalami perubahan abnormal adalah beberapa tahun yang lalu, pada masa kekacauan besar itu. Tanah Suci Wuliang, Keluarga Sue. Kepala keluarga Sue merasakan kekuatan mengerikan Julian. Di bawah tekanan kekuatan ini, dia bahkan kesulitan bernapas. Orang-orang kuat lainnya dari keluarga Sue juga ketakutan. Satu kesempatan terakhir. Suara Julian bergema. Kamari, kepala keluarga Sue, menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tergesa-gesa, saya katakan, senior, silakan masuk ke keluarga Sue. Hal-hal ini panjang, saya akan menceritakannya perlahan-lahan. Kamari memberi isyarat mengundang Julian untuk masuk ke keluarga Sue. Julian menyingkirkan kekuatan kekacauan dan berjalan menuju gunung suci tempat keluarga Sue berada. Sebuah gunung, sebuah rumah besar di puncak gunung, di aula. Julian sedang duduk di aula. Meja di depannya penuh dengan buah-buah spiritual langka. Namun, dia tidak berniat memakannya sekarang. Dia hanya ingin tahu keberadaan Jing Hong. Sambil menatap Kamari, dia berkata dengan tenang, silakan. Ya. Kamari berbicara. Dia terdiam lama sekali, sambil memikirkan bagaimana cara mengatakannya. Julian tidak terburu-buru. Dia ingin melihat apa yang bisa dikatakan kepala keluarga Sue. Setelah terdiam cukup lama, dia berkata, ya, Jing Hong yang kamu cari memang muncul di keluarga Sue sebelumnya. Sambil berbicara, dia menatap Julian dan bertanya dengan rendah hati, senior, saya ingin bertanya. Apa asal-usul Anda? Ada banyak raja yang kuat di dunia gelap, tetapi meskipun saya belum pernah melihat mereka, setidaknya saya mengenal mereka. Mengapa saya belum pernah melihat Anda? Dan apa hubungan Anda dengan Jing Hong? Mengapa Anda mencarinya? Julian meliriknya dan berkata dengan tenang, apakah ini yang seharusnya kamu tanyakan? Ya. Kamari mengangguk berulang kali. Dia tidak bisa menilai hubungan antara Julian dan Jing Hong, yang membuatnya sakit kepala. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata perlahan, Jing Hong memang muncul di keluarga Sue. Dia dibawa kembali oleh putri mantan pemimpin klan, mantan putri keluarga Sue. Oh. Julian langsung tertarik, menatap Kamari, dan berkata, ceritakan semuanya padaku. Jika kamu mengatakan sesuatu yang salah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ya. Kamari mengangguk dan melanjutkan, Luciana adalah putri dari mantan pemimpin klan Moa. Dia adalah gadis yang langka dan berharga di Wuliangtian. Bahkan jika kita melihat seluruh dunia yang gelap, dia adalah eksistensi yang dapat menghancurkan suatu era. Dengan potensinya, jika diberi waktu, dia pasti akan menjadi raja yang kuat di dunia gelap. Sekitar satu era yang lalu, wanita tertua pergi mencari pengalaman. Setelah beberapa saat, dia membawa kembali seorang pria yang kuat. Dia adalah Jing Hong, yang dicari oleh senior. Jing Hong datang ke keluarga Sue dan tinggal di sana selama beberapa waktu, tetapi dia ambisius. Dia menipu wanita tertua agar membunuh mantan pemimpin klan dan ingin merebut posisi kepala keluarga Sue. Pada akhirnya, setelah rencana itu terbongkar, dia menyandera wanita tertua dan meninggalkan keluarga Sue. Kamari membuka mulutnya dan menceritakan beberapa hal tentang Julian. Mendengar ini, Julian sedikit mengernyit. Ambisius. Julian sangat mengenal Jing Hong. Dia jelas bukan orang seperti itu. Kekuatannya sangat hebat di zaman kuno, cukup untuk mengendalikan alam semesta ke-12 di zaman kuno. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia berkeliaran di sekitar reruntuhan utama alam semesta ke-12 untuk menemukan petunjuk tentang Dunyi. Bagaimana bisa orang seperti itu melakukan konspirasi seperti itu hanya demi kepala keluarga Sue? Apakah kata-kata ini salah? Julian menatap Kamari. Kamari segera menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar sekali. Julian bertanya lagi, kemana dia pergi setelah menyandera Luciana dan pergi. Kamari berkata, Jing Hong dikepung oleh banyak orang kuat dari keluarga Sue dan terluka. Namun, dia menyandera wanita tertua, jadi kami tidak berani bertindak gegabah. Kami tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi dan kemudian kami mengikutinya. Dia melarikan diri dan akhirnya memasuki zona terlarang Tianming. Kami tidak berani masuk lebih dalam, jadi kami berbalik. Namun, selama bertahun-tahun, keluarga Sue saya selalu mengirim orang untuk berjaga di luar zona terlarang Tianming, dan mereka tidak pernah keluar. Wilayah takdir yang terbatas. Julian sedikit mengernyit. Dia baru saja tiba di 9 langit dan 10 bumi jauh di dalam dunia gelap, dan dia tidak mengerti apa itu yang disebut daerah terlarang takdir. Namun, apa yang bisa disebut area terlarang di dunia gelap jelas tidak sederhana. Dia bertanya dengan tenang, apa wilayah takdir yang terlarang ini? Petik 2. Kamari sedikit terkejut, lalu menatap Julian dengan ekspresi aneh, senior, kamu bahkan tidak tahu zona terlarang takdir. Jangan bicara omong kosong. Jawab saja pertanyaanku. Wajah Julian menjadi gelap dan suaranya sedikit muram. Kamari tidak berani menyembunyikannya dan berkata dengan jujur, zona terlarang takdir adalah zona terlarang kuno di dunia gelap. Di dunia gelap, tempat-tempat yang bisa disebut zona terlarang semuanya mengerikan.
Hanya tempat-tempat di mana kekuatan di atas tingkat ke-9 raja telah muncul yang bisa disebut zona terlarang. Tempat-tempat biasa sama sekali tidak memenuhi syarat untuk disebut zona terlarang. Melampaui penguasa tingkat ke-9. Julian sedikit terkejut. Di 12 alam semesta di dunia luar, Dewa Leluhur alam semesta 9 kali lipat merupakan yang tertinggi yang diizinkan oleh jalan surga. Mungkinkah di dunia gelap benar-benar ada eksistensi yang melampaui penguasa tingkat ke-9? Ceritakan padaku secara rinci tentang zona terlarang takdir, kata Julian. Oke. Kamari tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan tenang, zona terlarang takdir adalah zona terlarang di persimpangan Wulian Tian dan San Xing Tian. Mengenai kapan zona terlarang ini muncul, tidak ada catatan dalam buku-buku kuno. Kita hanya tahu bahwa zona terlarang ini telah ada sejak lama. Rumor, maksudku rumor, belum tentu benar. Kabarnya, di zona terlarang takdir, pernah ada makhluk yang melampaui level ke-9 raja. Makhluk seperti itu disebut makhluk ekstrim di dunia gelap. Makhluk agung ini tumbang di zaman kuno, tetapi kekuatannya terlalu kuat. Bahkan jika dia tumbang, aura yang tersisa sangat mengerikan. Bahkan seorang raja tingkat 9 tidak akan berani masuk jauh ke dalamnya. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa ada orang yang sangat kuat di zona terlarang takdir. Zona terlarang takdir penuh dengan formasi. Begitu Anda masuk, itu adalah jalan buntu. Sejak zaman kuno, banyak orang kuat telah memasuki zona terlarang takdir, tetapi tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Kemudian, dia bertanya dengan ragu-ragu, "Senior, apa hubunganmu dengan Jing Hong? Jika kalian berteman, saya sarankan kamu untuk tidak mencarinya, karena area terlarang itu tidak biasa. Jika itu musuh, Jing Hong pasti sudah mati saat memasuki zona terlarang takdir." Julian mendengarkan semua ini dengan saksama, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri setelah Kamari selesai berbicara dan berkata, "Aku akan memeriksa apa yang kamu katakan. Aku akan secara pribadi pergi ke daerah terlarang takdir yang kamu sebutkan. Jika kamu berbohong, aku pasti akan menghancurkan keluarga Sue." Julian meninggalkan beberapa kata dan menghilang dari tempat itu. Setelah dia pergi, senyuman di wajah Kamari berangsur-angsur membeku, digantikan oleh ekspresi muram. Bab 1944, Arul dalam masalah. Julian pergi ke keluarga Sue di Tanah Suci Wuliang di Wulian Tian, dan mempelajari beberapa petunjuk tentang Jing Hong dari keluarga Sue, dan mengetahui bahwa Jing Hong telah memasuki zona terlarang Tianming. Perkataan keluarga Sue tidak dapat dipercaya. Namun, Julian yakin bahwa Jing Hong benar-benar berada di zona terlarang takdir. Selama dia berada di zona terlarang takdir, dia akan dapat menemukannya. Keluarga Sue juga menjelaskan secara singkat beberapa bahaya dari zona terlarang takdir. Julian juga mengetahui bahwa mereka yang melampaui raja tingkat ke-9 disebut yang ekstrim. Dia meninggalkan keluarga Sue. Dia tidak berencana untuk segera pergi ke zona terlarang takdir, karena tempat itu sangat berbahaya dan melibatkan para Taois ekstrim. Dia berencana untuk kembali ke dunia bawah di 10 tanah terlebih dahulu dan menemui Laura untuk menanyakan situasinya. Bagaimanapun, Laura adalah raja tingkat 8 dan juga menguasai dunia bawah. Bahkan jika dia belum pernah ke zona terlarang takdir, dia mungkin pernah mendengarnya. Dunia bawah, Gunung Yueming. Julian muncul di luar gunung. Ada formasi perlindungan gunung di sini, tetapi Julian tidak memaksa masuk. Begitu dia muncul di luar gerbang gunung, Laura muncul. Dia mengenakan gaun panjang hitam dan tampak sangat cantik. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya yang cantik, dia berjalan cepat dan muncul di depan Julian. "Bagaimana? Apakah kamu menemukan Jing Hong?" "Ya," Julian mengangguk pelan dan berkata, "aku mencari ke 10 negeri, tetapi tidak dapat menemukan aura Jing Hong. Akhirnya, aku pergi ke Wuliang Tian dan menemukan aura Jing Hong di Wuliang Tian. Aku juga menemukan aura Jing Hong di keluarga Sue di Tanah Suci Wuliang. Aku pergi ke keluarga Sue dan bertanya tentang Jing Hong. Keluarga Sue juga memberitahuku beberapa hal tentang Jing Hong." Julian hanya menceritakan apa yang telah terjadi. Wilayah takdir yang terbatas. Mendengar ini, Laura berseru. Julian meliriknya. Dari ekspresinya, dia tahu bahwa dia tahu tentang zona terlarang takdir. Dia bertanya, apa sebenarnya zona terlarang takdir itu? Laura menjelaskan, di dunia gelap, segala sesuatu yang disebut sebagai area terlarang tidaklah sederhana. Area terlarang berkaitan dengan legenda kuno. Legenda kuno. Julian sedikit tertegun. Laura mengangguk dan berkata, "Ya, legenda manusia ekstrim." Julian mendengar tentang Daois ekstrim lagi, dan dia bertanya lagi, "Saya juga mendengar tentang Daois ekstrim dari keluarga Sue." Daois ekstrim adalah eksistensi yang melampaui penguasa 9 kali lipat. Di dunia gelap, apakah benar-benar ada eksistensi yang melampaui penguasa 9 kali lipat? Raja tingkat ke-9 setara dengan dewa leluhur alam semesta tingkat ke-9. Pada tingkat ini, hanya satu yang lahir di 12 alam semesta dunia luar, dan itu adalah dewa semua leluhur. Namun, tidak ada dewa leluhur yang melampaui 9 tingkat alam semesta di 12 alam semesta dunia luar. Ke-12 alam semesta sangat luas, tetapi hanya ada satu dewa leluhur kosmik tingkat ke-9, apalagi makhluk tertinggi. Laura menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana aku bisa tahu ini? Aku sudah lama berada di dunia gelap, dan aku pernah mendengar tentang legenda Taois ekstrim. Namun, ini hanyalah legenda.
Tidak ada dasar untuk itu, dan tidak diketahui apakah itu ada atau tidak. Kalau begitu ceritakan padaku tentang zona terlarang takdir. Seberapa banyak yang kau ketahui tentangnya? Laura mengangguk dan berkata, zona terlarang Tianming terletak di persimpangan Wuliangtian dan Sanxingtian. Tempat ini adalah zona terlarang kuno yang sudah ada sejak lama. Mengenai berapa lama itu, tidak mungkin untuk mengetahuinya. Adapun seperti apa zona terlarang takdir itu, aku juga tidak tahu, karena zona terlarang itu tabu. Bahkan seorang raja pun tidak akan berani memasukinya dengan mudah, apalagi orang kuat setingkat dewa leluhur. Saya juga mendengar beberapa rumor tentang zona terlarang takdir. Konon tempat ini adalah tempat jatuhnya seorang guru yang sangat hebat. Konon juga guru yang sangat hebat ini tinggal menyendiri di sini. Laura mengungkapkan sebagian pemahamannya. Apa yang dikatakannya mirip dengan apa yang dikatakan keluarga Sue. Singkatnya, area terlarang itu sangat menakutkan, dan bahkan raja yang kuat pun tidak berani memasukinya dengan mudah. Saya berencana untuk pergi ke zona terlarang takdir dalam waktu dekat, kata Julian. Mendengar hal ini, Laura segera menasihati, Julian, jangan bertindak gegabah. Kamu baru saja memasuki dunia gelap dan tidak mengerti betapa mengerikannya area terlarang. Biar aku beritahu kamu ini. Dalam sejarah dunia gelap, ada makhluk yang pergi ke area terlarang dan terinfeksi dengan kekuatan area terlarang. Akibatnya, mereka menjadi sangat mengerikan dan sangat kuat sehingga mereka menjungkir balikan dunia gelap. Dan kekacauan besar yang terkait dengan dunia tampaknya terkait dengan area terlarang tertentu. Oh, benarkah? Apa yang terjadi? Tanya Julian. Laura menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini adalah hal yang tabu di dunia gelap. Tidak banyak makhluk yang mengetahuinya. Aku hanya mendengarnya dan tidak tahu detailnya. Aku akan mengetahui detailnya setelah Arul kembali. Berbicara tentang Arul, Julian menjadi tertarik. Keberadaan macam apa Arul ini? Laura menjelaskan, saya tidak tahu detailnya. Saya hanya tahu bahwa Arul berasal dari keluarga yang sudah sangat berkuasa. Nenek moyangnya pernah ikut serta dalam kekacauan besar dan mengetahui beberapa cerita dari dalam. Setelah berkata demikian, ekspresi Laura berubah serius. Meskipun distribusi kekuatan di 9 langit dan 10 bumi sangat jelas, dan aku tahu hampir semua pengendali 9 langit dan 10 bumi, ini hanyalah kekuatan di permukaan. Ada beberapa kekuatan yang tidak diketahui di dunia gelap, dan beberapa dari kekuatan ini berada di area terlarang. Singkatnya, kamu harus berhati-hati di dunia gelap dan jangan gegabah dalam melakukan apapun. Julian tidak banyak bicara. Ia juga tertarik pada dunia gelap. Ia ingin melihat berapa banyak orang kuat yang tersembunyi di bagian terdalam dunia gelap ini dan apakah ada orang yang ekstrim. Dunyi pernah bertarung melawan 300 raja tingkat 9, jadi wilayah kekuasaannya pasti telah melampaui para raja tingkat 9 dan dia adalah makhluk tertinggi. Selain Dunyi, apakah ada orang ekstrim lain di dunia gelap? Julian mengembangkan minat yang kuat pada hal ini. Ia ingin menjadi lebih kuat lagi, cukup kuat untuk melawan orang-orang yang paling berkuasa. Arul belum kembali, dan Julian belum tahu apakah dia telah menemukan informasi apapun di buku-buku kuno keluarga. Selanjutnya, dia akan tinggal sementara di Gunung Yueming dan menunggu kepulangan Arul. Ia mulai berlatih dan memperoleh pemahaman di Gunung Yueming. Dia mencoba memahami perbedaan antara dunia gelap dan alam semesta luar, dan apa persamaannya. Kesadaran ini bertahan selama 3.000 tahun. 3.000 tahun kemudian. Gunung Yueming, Gunung Suci. Di hutan bambu, Julian duduk bersila, memancarkan aura yang kuat. Pada saat itu, tiba-tiba muncullah sesosok. Julian, sesuatu yang buruk telah terjadi. Begitu Laura muncul, dia berbicara tergesa-gesa. Julian berhenti berlatih, berdiri, dan bertanya, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Laura tampak sangat serius, dan berkata, Arul baru saja mengirimiku berita bahwa sesuatu terjadi pada keluarganya. Julian bertanya, ada apa? Laura berkata, sebelumnya aku tidak mengenal Arul. Aku tidak tahu dari mana asalnya atau dari keluarga mana dia berasal. Baru saja, aku menerima pesan darinya dan aku mengetahui bahwa dia berasal dari surga penjara kebencian, salah satu dari 9 surga. Keluarganya dulunya adalah keluarga papan atas di surga penjara kebencian, tetapi setelah kekacauan besar, keluarganya menjadi tidak menonjol dan perlahan-lahan dilupakan. Ia mengirim pesan yang mengatakan bahwa ia sedang mencari petunjuk tentang kekacauan besar dalam buku-buku keluarga kuno. Ia menemukan catatan yang ditinggalkan oleh para leluhurnya dan memperoleh beberapa petunjuk, tetapi hal ini juga menarik kekuatan misterius. Keluarganya hampir hancur. Ia berjuang keluar dari pengepungan dengan seluruh kekuatannya. Sekarang ia sedang diburu dan membutuhkan bantuan kita. Laura tampak sangat serius. Dia tahu kekuatan Arul. Dia adalah seorang raja tingkat 8. Di 9 langit dan 10 bumi, tidak banyak orang yang bisa mengalahkan Arul dengan sangat telak sehingga dia harus melarikan diri. Julian juga tercengang. Arul kembali ke keluarga untuk menyelidiki, dan tepat ketika dia mendapat petunjuk, dia terbunuh. Terlebih lagi, kekuatan Arul sangat mengerikan. Dia bisa melukainya dan memaksanya melarikan diri. Lawan macam apa itu? Bab 1945, Makhluk Aneh.
Setelah mendengarkan kata-kata Laura, Julian memiliki intuisi yang kuat bahwa suatu konspirasi tak dikenal telah terungkap secara diam-diam, atau dapat dikatakan bahwa selalu ada tangan tak terlihat yang mengendalikan segalanya. Selalu ada kekuatan misterius yang ada dalam kegelapan, dan Dun Yi adalah lawan dari kekuatan misterius ini. Setelah mencapai levelnya, intuisinya sangat akurat dan tidak akan pernah salah. Dia merasa bahwa dia semakin dekat dengan kebenaran. Yang hilang hanyalah kerudung. Singkirkanlah tabir ini dan engkau akan mengerti semuanya. Di mana Arul? Tanya Julian. Laura berkata, saat berita itu datang tadi, dia hampir lolos dari jangkauan surga penjara kebencian. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Aku mencoba menghubunginya, tetapi gagal. Tanpa menunda lagi, ayo kita berangkat. Julian tidak ragu sama sekali. Keduanya segera meninggalkan Gunung Yueming dan menuju Henyutian. Benci neraka, di suatu tempat. Sebuah retakan muncul di langit, dan dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, muncul tanpa suara. Ini adalah pegunungan primitif dengan pepohonan tua yang saling bertautan di pegunungan, menghalangi sinar matahari dan dipenuhi dengan suasana kuno. Tempat itu berantakan, jelas telah mengalami pertempuran sengit. Mereka adalah Julian dan Laura yang bergegas datang. Laura menunduk dan berkata, saat Arul mengirim pesan, dia seharusnya ada di sini. Masih ada jejak kehadirannya di sini, tetapi sekarang kehadirannya telah menghilang. Dia seharusnya menyembunyikan dirinya. Ekspresinya menjadi semakin serius. Arul, aku tahu dia sangat kuat. Sekarang dia sudah dipaksa sampai titik ini, itu artinya musuh yang dia hadapi benar-benar kuat. Tidak sesederhana penguasa 9 lapisan. Mungkin ada banyak penguasa 9 lapisan, atau mungkin Taois ekstrim yang legendaris telah muncul. Jika ini benar, maka insiden saat itu terlalu mengerikan. Itu jauh di luar kekuatan kita saat ini untuk diselesaikan. Julian memandang sekelilingnya, mencoba mencari tahu kemana Arul melarikan diri berdasarkan aura yang ditinggalkannya. Sambil merasakannya, dia berkata, jangan bicarakan ini dulu. Kita cari Arul dulu dan cari tahu apa yang terjadi. Dia juga merasakan kehadiran Arul di area ini. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan dengan paksa mengambil sedikit napas. Nafas ini ditinggalkan oleh Arul. Dia ingin menggunakan nafas ini untuk memperkirakan di mana Arul berada sekarang, tetapi saat diagram deduksi itu muncul, diagram itu hancur dalam sekejap, hancur oleh suatu kekuatan magis. Melihat diagram deduksi rusak, ekspresi Julian menjadi sangat serius. Sepertinya kamu benar. Lawan Arul terlalu kuat. Aku tidak bisa lagi memperkirakan keberadaannya saat ini. Setelah berbicara, Julian melambaikan tangannya dengan santai, lalu muncullah sebuah kekuatan waktu yang dahsyat. Dia mengendalikan jalur waktu. Meskipun jalur waktu akan ditekan di dunia gelap, jalur waktu masih dapat memainkan peran. Kekuatan waktu merasuki area ini, dan waktu di area ini terus berputar mundur. Namun, pada saat ini, kekuatan magis muncul dan menghancurkan jalan yang ditunjukkan Julian. Waktu langsung kembali ke masa sekarang. Julian juga terkena serangan balik dan tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Ada apa? Laura segera pergi melindunginya. Julian terdiam sejenak dan berkata, tidak apa-apa. Hanya saja masih ada terlalu banyak kekuatan yang tersisa di sini. Kekuatan ini telah memengaruhi waktu di sini. Aku tidak dapat menggunakan waktu untuk kembali ke masa ketika Arul muncul. Ketika aku hendak kembali ke masa ketika Arul muncul, kekuatan misterius itu menghancurkan jalanku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Laura menatap Julian. Dia sudah kehabisan akal sekarang. Meskipun dia adalah seorang raja tingkat 8, dia mempraktikkan jalan kegelapan dan mengandalkan penyerapan materi gelap untuk menjadi seorang raja tingkat 8. Dia hampir tidak tahu apa-apa tentang berbagai cara hebat di dunia luar. Jangan khawatir. Julian berhenti sebentar. Selama Arul muncul di sini, aku pasti bisa melacaknya. Aku ingin melihat orang kuat macam apa yang muncul di sini. Aura yang ditinggalkannya saja sudah bisa menghalangi jalanku. Wajah Julian berubah muram. Kemudian, dia menggunakan kekuatan Chaos Dao miliknya. Matahari dan bulan terbalik, waktu terbalik, hancurkan untukku. Dia berteriak keras. Kekuatan Chaos Dao terwujud. Begitu kekuatan ini muncul, ruang di area ini menjadi ilusi dan terdistorsi, dan langit gelap di sini juga menjadi kacau. Pada saat ini, suatu kekuatan dahsyat secara paksa mengganggu waktu, dan waktu di sini terus berjalan mundur. Atau dengan kata lain, Julian membawa Laura, melintasi batasan waktu, menyeberangi sungai waktu yang panjang di dunia gelap, dan kembali ke masa lalu. Julian membawa Laura ke saat Arul muncul. Wush! Kekosongan di depan retak terbuka, dan sesosok tubuh dengan cepat jatuh dari kehampaan. Ia jatuh di pegunungan, dan gunung itu langsung hancur menjadi ketiadaan. Inilah Arul. Pada saat ini, Arul sama sekali tidak memiliki sikap seperti seorang raja tingkat 8. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan napasnya sangat lemah. Jelas bahwa ia telah menderita luka serius. Begitu Arul muncul, beberapa makhluk tak dikenal muncul di ruang ini. Bayangan makhluk-makhluk ini semuanya ilusi dan tampak tidak nyata. Selain itu, bayangan-bayangan ini terus-menerus mengambang dan berubah bentuk setiap saat. Julian tidak dapat mengatakan makhluk macam apa mereka.
Begitu makhluk-makhluk ini muncul, mereka menyerang Arul di bawah. Arul melompat ke tanah, dan kekuatan kosmik 8 kali lipat muncul untuk menghadapi serangan makhluk aneh ini. Boom! Kepingan kehampaan ini tiba-tiba meledak dan area ini hancur dalam sekejap. Arul mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dan menghilang dari area tersebut. Rangkaian kejadian ini terjadi hanya dalam sekejap. Sebelum Julian sempat bergerak, Arul menghilang. Dan makhluk aneh itu hendak mengejar mereka. Pada saat ini, Julian mengambil tindakan. Tubuhnya berkelebat, dan dalam sekejap ia muncul di hadapan makhluk-makhluk ini. Ia mengangkat tangannya, dan kekuatan kekacauan mengalir, berubah menjadi bilah tajam tak terlihat yang menebas makhluk-makhluk aneh ini. Suara aneh datang dari makhluk-makhluk ini. Segera setelah itu, kekuatan magis berubah, dan bertabrakan dengan bilah tak terlihat yang diubah dari kekuatan kacau Julian. Boom! Setelah satu tabrakan, langit runtuh dan bumi terpecah. Makhluk aneh itu langsung menghilang, dan tubuh Julian pun mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, ia pun dipaksa kembali ke masa lalu oleh kekuatan gaib tersebut, dan titik waktu pun kembali ke saat ia muncul di area ini. Sangat kuat. Julian tidak dapat menahan diri untuk berseru. Laura tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Julian, monster macam apa itu? Mengapa mereka begitu menakutkan?" Tidak tahu. Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tahu monster macam apa yang mengejar Arul, tetapi dia kembali ke masa lalu dan melihat Arul melarikan diri. Dia telah merasakan arah pelariannya, dan makhluk aneh itu juga diusir olehnya, jadi seharusnya tidak terus mengejar Arul. Berjalan. Julian mengulurkan tangan dan menarik Laura, tubuhnya berkelebat, dan dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Dia mengikuti nalurinya sendiri dan mengikutinya. Setelah meninggalkan wilayah 9 langit dan 10 bumi, dia muncul di suatu tempat yang tidak diketahui. Julian, kamu tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Laura segera mengingatkannya, dengan berkata, ini sudah menjadi bagian terdalam dari dunia gelap. Daerah ini disebut zona tak dikenal di dunia gelap. Tidak seorang pun tahu seberapa besarnya, dan tidak seorang pun berani masuk. Bahkan jika mereka berani masuk, mereka tidak memiliki kekuatan, karena tekanan gelap di sini sangat besar, bahkan seorang raja tingkat 9 tidak dapat menahannya. Tapi Arul masuk. Julian melihat ke depan. Langit dan bumi diselimuti kabut hitam dan gelap. Sama seperti pinggiran dunia gelap, tetapi kabut hitam di sini lebih menakutkan dan lebih jahat. Kabut itu tidak mengandung kekuatan gelap, tetapi kekuatan tak dikenal yang bahkan ditakuti oleh Raja Gelap. Bersambung.